Manusia itu lahir ya laki, perempuan kan manusia itu lahir baji. Ya kan? Pasalnya kalau laki-laki ini perempuan. Fa'abawahu yuhawidani au yubadisani au yubadisani. Fitrahnya begitu gitu loh. Tapi jangan pula punya anak laki-laki, tapi karena kakaknya perempuan dipakai baju kakaknya jadi perempuan dia gitu kan, salah didik gitu kan. Nah, pergaulan sebetulnya ya. Jadi selamat berjuang Pak Dedi tentang Undang-Undang ITE. Undang 19 2016 dulu 11 2008 ya direvisi. Nah, pasal 1 pasal 27 1 2 3 termasuk juga pasal undang-undang pornografi. Jadi gini, undang-undang ITE itu melarang satu kesusilaan berkait dengan undang-undang pornografi 44 2008. Saya nggak hafal ini karena dulu nanya ini ya gitu. Jadi pornografi itu memang dilarang. Ya, apa yang disebut pornografi? Pasal 1 ayat 1 yang masuk dengan pornografi satu ketelanjangan. Ketelanjangan, nggak boleh itu menyebarkan foto telanjang manusia maksudnya bukan hewan ya. Yang kedua adalah alat kelamin. Nah, itu nggak boleh foto-foto disebarkan, itu penyebaran pornografi. Yang ketiga hubungan intim. Nah, 3 ini tidak boleh ya. Makanya ketika dulu ada situs demo, nah, dia menganggap bahwa ketelanjangan itu seni, memang kita blokir, kita ajak ngomong, kita kirimi surat dari KKB, kita blokir. Vimeo.com kita blokir. Berapa biaya yang blokir? Kami bisa dulu kertas saja. Saya bilang kepada operator blokir ini. Nah, memang itu yang namanya berkuasa. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu konkret. Nah, sekarang kalau Pak Dedi tadi mempermasalahkan, saya lihat ini gini. Jadi persoalannya kalau menurut saya ya, bukan di undang-undangnya Pak Desa. Oke. Undang-undang itu perlu. Kalau nggak orang gampang aja memfitnah kita. Dan di internet ini Pak, Bu, sekali kita tebar 100 tahun tak hilang, makanya hukumannya lebih berat daripada menghina di depan publik. Kalau dia masuk internet, sebelum yang memposting itu, bahkan yang mau posting itu pun udah mati, ini nggak ada foto tetap ada Pak. Nah gitu, makanya dia. Jadi yang masalahnya sekarang adalah law enforcement-nya, penegakan hukumnya. Nah, saya bilang kepada Pak Polisi, kalian ini gaji oleh negara, kita naikkan anggaran polisi, tolonglah ini jangan pilih kasih, gitu, ya kan? Karena kemarin ada dispute mengenai, bukan dispute ya, diskusi mengenai hukuman terhadap Ahmad Dhani. Ahmad Dhani itu, apakah dia melanggar pasal 27 tentang pencemaran nama baik, ataukah dia tentang syarat? Kalau syarat memang tidak perlu dari aduan, artinya orang nggak perlu ngadu, dia bisa ditangkap sama polisi. Tapi kalau dia penghinaan atau pencemaran nama baik, itu harus diajukan oleh yang bersangkutan. Dalam hal ini yang saya juga ikut membahas ini di televisi CNN Februari dengan Arya Sinulinga, dengan Alvito Denova, dan ada satu lagi siapa Hamzah, siapa dari Makassar itu. Jadi ini, apakah Ahmad Dhani ini, karena dia Ahok kan yang disebut nama Ahok itu, Ahok tidak mengadukan Ahmad Dhani, tapi kata hakim ini melanggar pasal terkait dengan syarat suku, ras dan agama, karena dia mengatakan bahwa penghina agama ini di ludahnya dia kayak gitu. Nah, jadi ini urusan-urusan begini ini, ya hakim sudah memutuskan, ya sudahlah. Satu, tapi kalau Pak Ahmad Dhani nggak setuju, banding aja dan di kasasi. Cuma memang kita ini terus terang nih, ya itulah sebelah sana ngomong udah banyak tadi,
proses, yang sebelah sini ngomong dikit panjang gitu kan. Jadi ada lagi Bunian ya. Nah, ini kasusnya katanya dia dianggap mengedit videonya Ahok yang Kepulauan Seribu itu. Macam-macam lah. Ya. Jadi menurut saya persoalan bukan di undang-undangnya, tapi di proses law enforcement-nya. Karena memang ini alat kekuasaan gitu loh. Nah, jangan sampai, terutama saya himbau kepada Pak Polisi maupun kepada kejaksaan, hal yang ece-ece ini tidak usah diteruskan. Karena kalau kita lihat dari sejarah undang ITE itu kan, saya masuk di kementerian itu nomor ITE sudah ada 11 2008, saya masuk 2009. Dan waktu itu sedang ada kasusnya Prita namanya, terkait dengan postingannya rumah sakit Omni Batavia itu. Tapi itu dibebaskan ya. Ada kasus Indra Jemiria, ada kasus Priscilla Sihombing yang di Jogja, ingat? Ya. Yang dia semacam menghina Jogja. Ada kasus Baik Nuril yang terakhir yang di merekam. Iya, yang guru SMA itu yang diajak chatting porno oleh kepala sekolahnya itu. Nah, terakhir itu Ahmad Dhani. Ya, memang undang-undang ITE ini, tapi menurut saya pemerintah juga harus melakukan satu ini, Pak, harus melakukan satu edukasi, literasi terkait hal ini. Jangan mudah sekali menghukum orang gitu tanpa memberikan itu Pak, ini ya Pak Dedi ya, Pak Nurdin,